Budi melihat juga terkait rencana begitu ya dari Menteri LHK akan menyiapkan hujan buatan. Sebetulnya andai kita bicara dampaknya karena memang kita tidak tahu apa yang diisi dalam airnya itu begitu yang nantinya juga akan disiramkan dari udara. Sebetulnya apa saja kiranya dampak dari hujan buatan ini menurut Anda? Ya, baik. Jadi banyak yang mempertanyakan apakah nanti hujan buatan yang dilakukan ini akan memberikan dampak negatif begitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa eh, modifikasi cuaca ini hanya men-trigger potensi awan-awan yang banyak mengandung uap air, kita upayakan jatuh menjadi hujan. Ya. Jadi garam-garaman yang kami semai masuk ke dalam awan ini fungsinya adalah untuk menambah inti kondensasi. Yang terjadi sekarang, kami sudah melakukan tanggal 19 sampai 21 Agustus kemarin atas dasar prediksi dari BMKG yang menyatakan di tanggal itu ada sedikit potensi, itu yang coba kita upayakan. Ya. Yang kami jumpai adalah awan-awan yang terbentuk ini hanya awan-awan yang ada di wilayah Bogor. Karena Bogor ini selalu mengalami proses orografi begitu ya. Sehingga ada massa udara yang terangkat dan selalu terbentuk awan di sekitar lereng gunungnya. Nah ini yang kami lakukan, tetapi awan yang ada di atas wilayah Jakarta ini tidak pernah kami temukan. Ini yang menjadi kendala sehingga kemarin kita putuskan untuk dihentikan sementara. Nah terkait dengan kandungan bahan semai yang kami taburkan, ini adalah natrium klorida atau garam dapur seperti biasanya. Kalau ada kekhawatiran apakah nanti akan terjadi hujan asam, mungkin bisa saya jelaskan, sama sekali tidak begitu ya. Karena garam-garaman ini juga sebetulnya adalah inti kondensasi secara natural. Ya, aerosol-aerosol yang bisa menjadi hujan, ini juga karena proses penguapan garam-garaman. Kecuali kalau memang polutan yang ada sekarang ini banyak mengandung belerang dan juga banyak mengandung nitrat, begitu ya. Ini yang nanti bisa menjadi hujan asam. Tetapi sumber kandungan belerang ataupun nitrat ini bukan berasal dari bahan yang kami injeksikan. Artinya, kalau seandainya terjadi hujan alami pun, itu akan terjadi hujan asam begitu dengan kondisi yang seperti sekarang. Ya. Tapi memang cara yang paling ampuh untuk mengusir polutan ini dengan guyuran air hujan. Dan ini yang sedang kita tunggu begitu. Sekecil apapun peluangnya kita akan coba upayakan. Yang kami lakukan pada tanggal 19 sampai 20 kemarin hanya memanfaatkan awan-awan orografis tadi ya. Dan hujan yang terjadi itu hanya sekitar wilayah Bogor, bahkan tanggal 20 ini agak meluas sampai ke Depok dan juga ke Tangerang Selatan. Sayangnya belum menjangkau wilayah Jakarta. Nah ini kita masih menunggu potensi berdasarkan prediksi dari BMKG selanjutnya. Begitu Pak. Oke baik. Pak Budi mengamati hujan buatan ini, apakah Anda melihatnya ini juga secara cepat begitu menghilangkan dari polusi udara yang terjadi begitu ya, khususnya di ibu kota Jakarta? Karena tadi Anda singgung juga ini lebih spesifik karena memang akan ada acara KTT yang mana juga harus cepat begitu penanganannya. Oh bukan, gini. Jadi polutan ini akan paling efektif untuk membasuh udara di Jakarta atau kota manapun ini dengan siraman air hujan gitu ya. Tadi saya sampaikan permasalahannya sekarang ini sebetulnya saya setuju dengan Pak Bondan. Ini masalahnya itu harus dicari sumber akar masalahnya gitu ya. Dan tahun ini kenapa polutan itu begitu tinggi? Karena kondisinya saat ini adalah masuk musim kemarau, ditambah fenomena iklimnya adalah El Nino begitu sehingga beberapa hari bahkan berminggu-minggu Jakarta tidak hujan baru terasa. Ya. 2 tahun belakangan kenapa tidak seheboh ini? Karena mungkin 2 tahun belakangan ini masih disibukkan dengan masalah COVID. Ya, ada banyak WFH, kemudian pergerakan juga dibatasi, dan kondisi cuacanya 2 tahun belakangan itu kondisi cuaca normal, bahkan cenderung basah. Artinya hujan ini selalu tidak kering selama ini begitu ya. Jadi untuk saat ini modifikasi cuaca ini salah satu upaya yang kalau seandainya memang muncul potensi itu kita manfaatkan untuk bisa menghilangkan polutan di wilayah Jakarta. Tetapi memang ini bukan akan menjadi solusi permanen begitu ya. Memang harus dicari akar masalahnya, sumber polutannya itu dari mana.